wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu para sepuh, para pepunden ingkang dahat kinurmatan, para pangbating projo abil khusus Bapak Lurah ingkang kula hormati, abil khusus ugi Profesor Dr. Suradi selaku Ketua ICMI Jawa Tengah, lajeng Profesor Dr. Suharnomo selaku Dewan Pakar sekaligus pengawas YPIT, dan Pak Dr. Ahmad Widodo yang saya hormati sama-sama sebagai pengurus YPIT. Kebetulan saya di foto begitu ex officio Dewan Pembina YPIT karena menjadi Ketua Dewan Dakwah Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kula hormati, jam kulon iki pun jam 6 kirang sak jam. Iki nek meh tak tau siang terus selak maghrib, sebentar lagi dung maghrib buka toh. Jadi bukan dilanjut nomor cukup. Tapi kalau lanjut Prof. Harnomo, saya menawar 5 menit saja nggih. Cukup 5 menit. Baik, monggo kita mulai dari menit yang pertama. Saat deringipun lanjut menit yang selanjutnya, bagaimana kalau kita semua membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW? Kita sembadan. Keranten agar kita bisa lebih tenang hatinya, lebih ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mendapatkan syafaat ummah dari Rasulullah di akhir kaumnya. Pada hari akhir, pada hari Yaumul Mamdud, hari yang berkepanjangan, Allah dan Rasulnya memberikan syafaat. Amin Allahumma amin. Selawatnya selawat Jibril, napa selawat Badar, napa selawat Ujiat, napa selawat Tibil Kulub, napa selawat, kan banyak selawat ya. Sing pendek mau nggih, sing gampang. Cocok ya Pak? Sing pendek niku ngeten. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصل على سيدنا محمد. Satu nuhun osan selawatnya. Di menit yang pertama ini monggo sareng-sareng ibulan panjenengan syukur datang Allah di qaulina alhamdulillah wa syukrulillah bila sedaya nikmat Allah, semua nikmat Allah tadi disebutkan oleh Prof. Harnomo sudah terlimpahkan, sudah tercurahkan semua dari Allah, nikmat yang luar biasa yang la tuhsuha, yang tak terhitung nikmat itu. Dan pada sore hari ini puncak titik kulminasi, titik bima saktinya pada proses peresmian Masjid Ulul Albab sekaligus kantor ICMI Aula dengan nama Aula Dr. Rafiq Anwar. Dan yang ketiga adalah Arsip Ramadan. Jadi ini ada 3 poin ya, dirangkum dalam 5 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kalau 3 poin ini Pak Harnomo, kalau di dalam bahasanya platformnya Pak Nasir dan Dewan Dakwah itu masuk dalam 3 pilar. Pilar kampus pertama, pilar masjid, dan pilar pesantren. 3 pilar itulah penguat peradaban Islam masa depan. Insya Allah dengan semangat masjid, semangat pesantren, semangat kampus, itu membawa generasi Al-Quran, generasi Qurani, anak-anak tahfidz YPIT ini akan menjemput masa depan dengan luar biasa cemerlang. Amin. Allahumma amin. Kenapa? Karena memang 3 ini saya melihatnya mewakili. Yang pertama adalah Ulul Albab. Itu mewakili kampus. Profil kampus adalah Ulul Albab, cendekiawan, intelektual. Yang dalam bahasa Al-Quran, dalam surat Ali Imran itu kita semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Dalam tafsirnya Hamka disebutkan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Hamka menyebutnya ulul albab itu artinya adalah orang-orang intelektual muslim, cendekiawan muslim yang mau menggunakan inti pikirannya dengan baik. Apa itu inti pikiran dari seorang ulul albab? Sintesis antara kekuatan akal, rasio, pikir, dan kekuatan zikir di situ. Itu terwakili dalam profil kampus sebagai manifestasi cendekiawan muslim. Makanya seorang penulis orientalisme, Said, beliau menuliskan tentang bagaimana sebetulnya peradaban barat, hegemoni tentang peradaban yang menginjak timur itu akan bangkit kembali kalau perlawanan dari kaum intelektual itu bangkit kembali, memberikan warna pada posisi akal dan posisi zikir hati. Kalau bahasanya Habibie, Bang, pikirannya cermat,
hatinya megah. Masya Allah. Perpaduan sintesis kedua itulah insya Allah akan mencerminkan seorang muslim, seorang cendekiawan, seorang muslimah yang ibadur rahman. Kan ada dalam surat Al-Awin, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan profil hamba-hamba Allah yang baik itu berjalan di muka bumi itu lemah lembut, tawadu, rendah hati, haun. Wa idza qadabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau ada orang-orang jahil, orang-orang yang biadab, orang-orang yang tidak suka dengan kita, menggoda, kita sampaikan yang qalu salama. Kita sampaikan dengan bahasa kata-kata yang mengandung kedamaian, menyejukkan mereka, rahmatan lil alamin. Wa idza qadabahum qalu salama. Itulah ciri-ciri bagaimana orang-orang hamba Allah yang tawadu. Maka saya juga ingat Ibu Rahmat tadi, profil beliau Mr. Yarham Bapak Dr. Rafiq Anwar yang saya ingat adalah ketawaduan beliau. Tawadunya luar biasa, rendah hati luar biasa, dan yang kedua adalah ikhlas. Profil ikhlas beliau, ketawaduan itu menjadi teladan. Nun sewu para ustadzah di SD, SMP dan SMP Kafir IPT di Ponegoro ini, nyun sewu, kalau panjenengan mau ittiba Rasulullah, tentu Rasul menjadi teladan yang terbaik. Tapi ada sebagian hamba-hamba Allah yang oleh Allah dipilihnya untuk menjadi hamba Allah yang juga mungkin menjadi teladan. Tertawadu, ikhlasnya luar biasa, bisa dijadikan teladan. Guru, ustadz itu mestinya idealnya menjadi teladannya para siswa, para santri, betul tidak? Nek ono guru kok ora dadi teladan, lah iso dadi teladan anak-anaknya, mendingan nyun sewu pensiun dini mawon. Monggo bentuk gasik. Mendingan begitu. Daripada di masyarakat, di sekolah menimbulkan keresahan oleh dalam anak-anak kan tidak mampu memberikan keteladanan. Padahal murid itu sangat luar biasa menghormati gurunya, menghormati jasa-jasanya, dan ilmunya yang bisa dimanfaatkan dengan baik, diterima dengan baik. Makanya guru yang berhasil itu bukan karena materinya, metode mengajarnya baik berhasil, tapi bisa juga ruhnya guru hadir di situ. Masya Allah. Makanya dalam anak-anak santri itu kan terkenal dengan satu istilah. Tidak ada seorang yang disebut sebagai guru kalau dia kemudian hanya memiliki metode torikoh, at-torikoh. Memang orang mengatakan at-torikoh itu hamu minal ma'adat. Torikoh, metode mengajar itu lebih baik daripada bahan metode atau bahan materi yang materinya seabrek. Tapi metode mengajarnya nggak bisa, hene. Tapi metode pun akan tidak ada artinya kalau kemudian metode itu tidak ada hadirnya seorang guru, seorang ustadz yang datang di situ. At-tariqatu ahamu minal. Kalau ustadz itu menjadi bagian dari yang sempurna kalau dia hadir di situ. Tapi yang lebih penting adalah waruhul mudarris. Ruhnya seorang dosen, ruhnya seorang ustadz, seorang ustazah itu lebih bermakna dari hadirnya seorang ustadz. Hadir tapi fisik tok misalnya, medeni anak bucu. Tapi kalau ustadz, ustazah, dosen hadir dengan hati yang bersih, ruhnya hadir itu, kasih sayangnya ada, anak akan betul-betul mencatatnya, notnya luar biasa tebal. Makanya jasanya luar biasa pada anak. Kau jadi kiai itu jasa guru, kau jadi insinyur itu jasa guru, jadi doktor itu jasa guru, jadi profesor itu jasa guru, jadi sarjana.
itu jasanya guru. Guru tak pernah harapkan balasan, guru tak pernah harapkan pujian. Betul, guru gak pernah harapkan balasan apapun, enggak, ikhlas dia mengajar. Dengan ilmu itu engkau mampu membawa masyarakat lingkunganmu. Dengan ilmu itu engkau mampu membawa masyarakat lingkunganmu. Maka jadilah guru yang bermutu. Jadi guru yang bermutu betul-betul memiliki keteladanan. Memang teladan yang baik kata Allah adalah Rasulullah uswatun hasanah. Makanya monggo profil kita masing-masing itu dicatat, dicoba, dikemas kembali, ditorehkan lagi, digoreskan lagi, menjadi bagian dari penguatan kader-kader ulul albab yang menjadi bagian dari membangun peradaban Islam masa depan. Amin. Allahumma amin. Pun dekatnya bukan 2 hasta 3 hasta. Dekatnya itu lebih dekat dari sitip rambut itu. Matahari luar biasa. Panasnya luar biasa, pertolongan nggak ada kecuali 7 golongan. Siapa di antaranya adalah raja, presiden yang adil. Presiden antah berantah itu adil nggak? Kira-kira anak berantah nggak aku menyebutnya tuh. Ya Allah. Yang kedua adalah anak muda. Qalbuhum mu'allaqun fil masajid, yang hatinya terikat terpaut dengan masjid. Anak muda yang seperti itu akan mendapatkan perlindungan. Di saat tidak ada yang bisa melindungi, dia akan dilindungi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini hatinya terikat dengan masjid. Amin. Allahumma amin. Bukan hanya takmir, yang takmir biasa ngurus sih, hatinya wis nang masjid. Poliannya jadi penonton ya, rak mutu. Jadi semuanya semangat, cemungut semua. Cemungut, hatinya tetap ke masjid. Meskipun memang masjid ini hanya sebagai simbol tempat sujud, tapi bagaimana pasca di masjid itulah nilai-nilai masjid tetap kita jaga. Kalau bahasanya Prof. Arnomo itu Islamic value, wow gitu. Islamic worldview. Jadi pandangan, sudut pandang Islam harus dijaga betul oleh orang-orang kader-kader Muslim, kader masjid, intelektual Islam yang memang harus dikuatkan. Value itu, nilai itu ketika peradaban barat belakangan ini sudah merambah ke berbagai lini kehidupan kita. Lewat dunia sosmed, gadget kita luar biasa. Orang sudah sibuk semuanya dengan pegangan dengan, bukan hanya dengan tasbih yang ini, tapi kemudian dengan HP-nya yang wiridanya subhanallah. Ya apa? Pikirannya artinya subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ngelengnya apa itu? Usikum wa iya ya. Bedanya tahib dengan al-wasi'. Al-wasi' al-bustanul wasi'. Hari bustanul wasi'. Itu kebun yang luas. Luas dalam arti kebun itu adalah banyak tanaman, banyak pohon-pohonan, banyak bangunan. Itu luas. Tapi rahim itu luas, lapang, bersih. Lapang tapi bersih. Maka menjemput Ramadan, hendaknya hati kita, pikiran kita, visi kita dilapangkan semuanya dengan senang hati menjemput Ramadan, mengisi Ramadan dengan ibadah lillahi. Ada 3 poin penting Prof. Arnomo Yusewu kalau kita ingin isi kegiatan Ramadan. Yang pertama adalah perbanyaklah membaca Quran. Al-Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Perbanyak baca Al-Quran, nanti di hari kiamat akan menjadi sahabat setia penolong insyaallah. Bahkan ibu-ibu insyaallah, bapak-bapak yang putra-putri penjenengan diqurankan, dihafid Qurankan, dingajarkan dengan baik tahsinul Quran, nanti di hari akhir dari kiamat itu Allah akan turunkan bidadari yang memberi mahkota kepada ibu. Cahaya mahkotanya itu kata Nabi belum melebihi cahaya matahari, masya Allah. Penghargaan bagi orang tua yang anak mau ngajikan anak-anaknya.
rapopo ngaji Quran dengan baik, sing dereng saged ngaji rapopo ngaji mbek anak dhewe. Apa ya? Nggih kula ngaji tasih brutal, gratul. Itu pahala niku. Pertama pahala brutal, kedua pahala gratul. Terus gratul ngaji. Lagune lagu Ndoyoso niku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapopo. Tapi sebenarnya zaman now 4.0 atau 5.0 ini sekarang zaman milenial mosok seprono seprene ora mundak-mundak ngono ae sih ya rada kena sedikit mungkin lagu Kiro Asap Allah mungkin yang Bayati, yang Nahwan, yang Banjaka, yang Sabak, yang Ros. Lagu-lagu itu perlu. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Itu Bayati kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Atau yang ros. Rosnya notnya beda ya. Notnya gimana? Lo tadi kan naik turun. Yang ros itu notnya Ba'um min babbi baina babikum. Babikum itu bukan babimu loh. Ba'um min babbi baina babikum. Baina babikum ba'uba'u wa abwaba. Baina babikum ba'uba'u wa abwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ros. Yang monggo nanti bisa diupload kepada anak-anak agar anak-anak itu nanti kalau lomba MTQ itu ada sedikit kemajuan. Itu menit yang sekarang menit yang ketiga. Nah, menit yang ketiga ini monggo sarang-sarang tadi kita baru mencatat bahwa Al-Quran pertama yang dikuatkan dalam menjemput Ramadan. Tetap baca Al-Quran, nggak apa-apa. Membaca tartil atau tadabbur silakan nggak apa-apa. Yang penting ada kalau perlu 1 bulan 1 juz, 1 bulan 1 mushaf sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada sebagian ulama yang menyebutkan kalau penjenengan mau baca rutin 1 bulan bisa hatam itu sebelum sholat 14 ayat, setelah sholat 14 ayat itu nanti klop 30 hari lulus hatam. Tapi ya kudu serius sebenarnya. Saya sibuk ini nggak bisa. Ya seorang ayat. Saya kamu gitu. Yasin. Sadaqallah nggak bisa. Siapa kok? Nun. Sadaqallah nggak bisa lagi sibuk. Tapi ya pelit banget ya. Ya usahakan itu. Qiraatul Quran yang baik. Yang kedua, penguatan Ramadan adalah penguatan untuk memperbanyak sholat wajib, sholat sunnah. Kualitasnya tetap ditingkatkan. Kalau yang wajib 5 itu, yang mungkin yang lain tambahkan yang rawatib. Rawatib itu sebelum subuh 2 rakaat sholat fajar, sebelum zuhur 4 rakaat, dan setelah zuhur 4 rakaat, setelah isya 4 rakaat, setelah maghrib 4 rakaat, itu sudah berapa? Tambahkan sholat tahajud minimal misalnya 2 rakaat. Pelit-pelit tahajud itu 2 rakaat. Sholatul lail wala rakaatain. Penjenengan yang pengen iso menjaga hafal Al-Quran, dalam kitab Iqatul Himmah disebutkan penjenengan jaga dengan sholatul lail walau rakaatain, disebut hanya 2 rakaat saja.
Bengi malam itu kadang-kadang kita kan main pipis, masa pipis tok gitu kan? Biar terus kayak wudu, masa wudu tok ya, ndonga ba'da wudu, kemudian segera wudu dan sholat sunnah. Meskipun masih ngantuk, sholat sunnah 2 rakaat 3 rakaat nggak apa-apa, atau witir lah buat. Tapi kalau bisa tetap melanggengkan salatul lail walau roh. Kemudian selain duha, selain tahajud, duha juga diperbanyak. Atau sholat suruh setelah subuh. Monggo, semuanya bisa dikuatkan saat-saat Allah turunkan maghfirah, ampunan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samai 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi'amwalin wa banin. Al-ayat. Penjenengan di akhir-akhir malam itu perbanyak istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mohon ampun akan semua dosanya. Malam itu nggak apa-apa, nangis nggak apa. Menangislah bila perlu. Nangis karena merasa dosanya banyak. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hormati, memperbanyak sedekah, berderma, ibarat infak. Di bulan Ramadan itu saya kira baik kita memperbanyak secara sosial, berinfak, bersedekah, entah untuk menjaga hubungan sosial di dalam mungkin sampai saat menjelang buka atau dan kegiatan pada yang lain yang beberapa waktu kemudian diadakan buka bersama, tapi intinya adalah memperbanyak sedekah, berderma. Berderma di jalan ilahi Rabbi, laksana menanam sebuah biji. Berderma di jalan ilahi Rabbi, laksana menanam sebuah biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Tapi ingatlah sebaliknya, bila diiringi caci dan cerca, amal solehmu tak berpahala, malah dosa yang engkau tulis. Jadi kalau memang berderma, berinfak, ikhlas lillahi ta'ala. Hamba-hamba Allah yang baik insya Allah dengan lillahi ta'ala. Pun jam 6 kurang 30 menit. Nah, yang tiga inti dari Ramadan ini monggo sarang-sarang kita kuatkan. Tadi pilar yang ketiga belum disebutkan. Kampus, masjid, dan pesantren. Tiga pilar ini dalam Dewan Dakwah Mimpikan Ladaku. Tambah satu lagi ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Gak tahu sumur siapa itu. Kalau ada anak gadis berambut panjang, tolong bawa kemari. Oh, jangan. Kalau ada usia panjang, insya Allah kita silaturahim lagi. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya Pak Nomo. Monggo sarang-sarang kita ndedonga tak jak kemawon.